Perkenalkan, nama saya Marta Vanessa Keri, kelas C, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menerangkan materi tentang titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi netralisasi, yaitu pembentukan GO netral, pH-nya yaitu 7. Hasil reaksi antara H+ dan suatu asam dengan OH- dari suatu basa. Tujuan titrasi alkalimetri adalah salah satu metode titrasi asam basa yang sering digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam. Metode alkalimetri merupakan metode reaksi penetralan asam dengan basa. Natrium hidroksida merupakan basa yang paling lazim digunakan. Baik, kemudian prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadi reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dengan bilangan asam dan volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi pada perubahan larutan atau titik akhir titrasi. Prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Prosedurnya adalah pembuatan larutan beku, standarisasi larutan, kemudian pemilihan indikator. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu saat menggunakan titrasi alkalimetri. Alkalimetri yaitu termasuk dalam asam dan basa. Jadi di sini LBP adalah asam dan simpelnya. LBS adalah basa dan termasuk dalam titrasi netralisasi. Di sini tujuannya yaitu untuk menentukan normalitas natrium hidroksida dan juga menentukan konsentrasi kadar asam asetat. Baik, bahan-bahan yang digunakan yaitu natrium hidroksida, kemudian simpelnya yaitu asam asetat, indikatornya yaitu P0 dan phthalate. Alat-alat yang digunakan yaitu gelas ukur, lab ukur 250 ml, tetes, dan aquades. Baik, proses kerjanya yaitu yang pertama, kita harus mengecek konsentrasi larutan induk natrium hidroksida. Yang kedua, kita harus mencari konversi menjadi mol, 1, yaitu setelah kita hitung. Yang kemudian kita ukur dengan, kemudian setelah dihitung, kemudian kita masukkan ke dalam lab ukur 250 ml yang sudah berisi aquades. Kemudian kita masukkan ke dalam pipet. Kemudian kita tambahkan sedikit aquades agar mencapai batasnya. Kemudian kita aduk. Jadi itu merupakan proses pembuatan natrium hidroksida. Sudah saya jelaskan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian prosedur asam asetat. Baik, kemudian pembuatan asam asetat. Yang pertama yaitu bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu yang pertama itu digunakan untuk yang kedua, jangan sama. Jadi langsung kita masuk kepada yang kedua, yaitu pembuatan asam asetat. Kita langsung masuk kepada prosedur atau langkah kerjanya. Yang pertama,
kita mencek konsentrasi larutan induk asam aksolat itu. Setelah itu kita hitung konversikan menjadi 0,1. Setelah kita sudah mengetahui 0,1 natriumnya, setelah itu kita ketahui volumenya. Setelah sudah mengetahui volumenya, kita masukkan ke dalam pipet dengan pipet volume larutan induk. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang sudah berisi Aquades. Kemudian kita kocok. Pada saat penambahan kita harus pakai tetes agar tidak mengalami salah di dalam. Baik, yang ketiga yaitu proses pembuatan natrium hidroksida. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara netralisasi menggunakan buret. Yang pertama kita harus menyiapkan buret. Yang kedua, kita isi buret dengan natrium hidroksida sampai batas 0. Yang ketiga, kita menggunakan pipet. Kita masukkan ke dalam, kemudian kita masukkan ke dalam lembarnya. Setelah itu kita tambahkan indikator penol dan penol petilen 1-3 tetes. Setelah itu kita tambahkan indikator penol petilennya 3-4 tetes. Kemudian kita lakukan titrasi volumenya itu sebanyak 3 kali dan kita hitung natrium hidroksidanya. Yang keempat yaitu prosedur pembuatan asam asetat. Alat-alatnya yaitu pipet volume, labu ukur 100 ml, dan beaker. Jadi prosedurnya yaitu prosedur yang pertama yaitu kita harus tahu konsentrasi larutan induk. Setelah kita sudah mengetahuinya, kemudian kita ubah menjadi 0,1 N. Itu setelah dihitung ketemu volume yang diperoleh. Yang kedua itu kita menggunakan pipet volume. Pipet volume itu untuk kita mengukur volume tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang sudah berisi Aquades. Kemudian kita tambahkan Aquades sampai kepada batas garis, kemudian kita kocok. Yang terakhir yaitu perubahan titik akhir titrasi. Yang pertama itu kita harus bersihkan atau cuci alat-alat dengan menggunakan sabun dan juga Aquades. Setelah itu kita teteskan dengan indikator PP 1-3 tetes. Titrasi kita pastikan sudah dan kita pastikan sudah menyiapkan burit. Pada saat titrasi dikocok, kita harus perhatikan perubahan warnanya, pasti menjadi merah. Dan demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam.